Ada angkutan LRT, kemudian ada angkutan BRT. Jadi saling terintegrasi sehingga ada nanti pusat-pusat TOD ya, Transit Oriented Development di pertemuan di tengah kota ya. Dan juga ada TOD di antara batas kota ke arah Takalar sana dan ada TOD juga ke arah Maros Pangkep. Jadi sehingga terjadi konektivitas antar angkutan massal dan tentunya akan koneksi by feeder transportnya. Oke, Prof. Yang menarik juga ini terkait dengan kereta api cepat ini, Prof. Mungkin ada sedikit, kan ya ini kan salah satu kemajuan di Indonesia saya pikir dengan hadirnya kereta api cepat bus ini ya, Prof ya. Pandangan Prof seperti apa hadirnya itu? Apakah sudah tepat? Atau mungkin perlu pembenahan lagi atau pengembangan seperti apa nih? Secara teori, secara teori memang kereta api dengan angkutan massal yang penumpang yang banyak itu memang sudah sesuai konsep. Tetapi kereta cepat ini perlu tidak hanya misalnya dari Jakarta ke Bandung saja, tetapi harus ada rute yang lebih jauh. Karena dia dengan kecepatan 350 km per jam itu bisa lebih cepat. Tetapi tentu selain kecepatan aksesnya yang cepat, perlu penataan node-node-nya, pusat-pusatnya atau stasiunnya, bagaimana dia efektif, efisien di tengah kota, kemudian terhubung dengan jalur-jalur feeder untuk destinasi berikutnya. Tetapi secara konsep bagus karena mengangkut penumpang dengan lebih banyak dan waktu tempuh lebih cepat. Ya, hanya perlu ada feedernya bagaimana. Gitu. Hanya mungkin kalau saya melihat dari berkembangan kan posisi stasiunnya itu ya, untuk TOD-nya masih di luar daerah itu ya. Masih saat ini kan dia stasiunnya ada di Halim Perdana Kusuma. Di Jakarta, Halim Perdana Kusuma. Tentu untuk mencapai stasiun Halim ini orang-orang yang agak di luar kota, di suburb, itu perlu ada angkutan angkutan bus atau angkutan taksi atau angkutan pribadi ke Halim Perdana Kusuma. Kemudian dia berhenti di stasiun Padalarang gitu kan. Iya, masih berarti di Kabupaten Bandung yang pinggir ini, Prof. Berarti Padalarang berarti harus ada angkutan feeder kereta lagi ke stasiun Bandung. Jadi secara waktu wushnya cepat, sekitar 25 menit atau 30 menit, tetapi untuk mencapai stasiun ini dibutuhkan juga waktu. Betul. Ya, jadi gitu. Mungkin nanti ke depan harus ada penataan yang lebih bagus supaya interkoneksinya, karena aksesibilitas itu sangat penting, integrasi moda secara antar moda. Salah satu saya tadi Prof katakan bahwa kereta cepat bus ini butuh juga trayeknya lebih panjang, bukan lagi hanya Jakarta Bandung begitu, Prof ya. Kalau sesuai rencana itu akan diperpanjang lagi sampai ke Surabaya. Ya, jadi ya itu mungkin lebih efektif, efisien dengan jarak yang lebih panjang kan. Iya. Dengan kecepatan 350 bus cepat nyampe gitu ya. Oke, Prof. Betul. Nah, kalau Prof sendiri kalau melihat ke depan future bahwa Indonesia ini membutuhkan konsep transportasi seperti apa sih, Prof, sebetulnya ini, Prof? Apakah yang sekarang seperti Prof katakan sudah on the track, itu sudah tepat, kemudian itu tinggal dilanjutkan saja, atau mungkin butuh lagi sinergi ataupun pembenahan, terutama mungkin untuk nanti kawasan Indonesia Timur ini, Prof, tempatnya karena kita ada di Indonesia Timur ini. Ya, jadi secara sistem transportasi nasional itu sudah diatur mulai dari Sistranas, sistem transportasi nasional, kemudian dia turun ke Tatrawil, tataran transportasi wilayah, kemudian dia turun lagi ke Tatralog, tataran transportasi lokal. Nah, ini harus ada benang merahnya, jadi perencanaannya inline, sehingga ke depan memang perlu kajian-kajian yang terarah untuk mengimplementasinya sesuai dengan tahapan-tahapannya. Jadi bagaimana tahapan jangka pendek, menengah, jangka panjang. Kalau bisa memang dia tepat waktu, jangan agak molor-molor karena masalah itu, masalah dana. Tapi tentu akan ada, ya tentu dengan berkembangnya teknologi, perlu ada, walaupun sudah on the right track, perlu ada terobosan-terobosan. Oke, Prof. Menyambung hal itu, saya pikir dengan kondisi
digitalisasi, kemudian teknologi informasi semakin maju. Sekarang kan mungkin Prof juga melihat bahwa keberadaan dari transportasi online. Banyak sekali saya kira transportasi daring ini yang kemudian menjamur, dan apakah itu masuk dalam sistem tadi itu Tratanas, Tratrawil, kemudian lokal, tadi itu bagaimana itu Prof? Secara teori kita kan selalu harus kembalikan antara teori dan implementasi harus sejalan. Secara teori itu transportasi online tidak berada di dalam konsep. Itu kan konsepnya sebenarnya bagaimana implementasi angkutan massal, transportasi massal. Nah, dengan teknologi yang berkembang muncul transportasi online, oke, kita akan adaptasi, tetapi tentu butuh kuota-kuota, tidak membiarkan dia bertumbuh tanpa terkendali. Perlu ada aturan-aturan, payung hukum dari pemerintah untuk menata ini sehingga tidak saling mematikan tapi saling bersinergi. Betul. Kalau saya melihat ya dari apa yang kita lihat mungkin di Kota Makassar ini, Prof ya, di mana transportasi online yang kemudian menjamur, kemudian ledakan saya pikir itu jumlah sepeda motor yang luar biasa banyak, kemudian jumlah roda 4 juga yang kemudian saat misalkan mereka parkirnya asal, ya mungkin sudah behavior juga ini Prof ya, campur aduk semuanya ini. Bagaimana sih sebetulnya harusnya mereka diapakan ini mereka ini? Jadi perencanaan secara teknis itu harus juga sejalan dengan sosialisasi terkait perubahan perilaku daripada pengendara. Travel behavior juga harus ini, karena kan walaupun secara teknis oke, tetapi kalau perilaku yang tidak menunjang ya tentu juga tetap akan ada kemacetan. Jadi harus sinergi itu. Perlu ada pengaturan limitasi kendaraan-kendaraan yang melintasi atau masuk dalam suatu kawasan CBD. Maka perlu adanya TOD yang membatasi pergerakan angkutan pribadi masuk ke dalam kota. Dan kebetulan di IKN kami baru saja menyelesaikan suatu kajian terkait ITS IKN tahap 1, yaitu Intelligent Transport System. IKN tahap 1 itu kebetulan kami jadi ketua timnya. Jadi bagaimana nanti itu perencanaan di IKN itu tidak semua kendaraan pribadi itu masuk, harus dibatasi, ada jumlah maksimalnya. Jadi ada TOD yang mengharuskan kendaraan itu parkir, penumpang memarkirkan kendaraan berganti dengan angkutan massal. Begitu juga di Makassar saat ini. Kebetulan kami jadi staf ahli di World Resources Institute itu dengan dana kerajaan Inggris mengintroduce terkait program Future City. Sudah dimulai dengan konsep Sudirman Loop. Jadi bagaimana menata Sudirman Loop di Kota Makassar ini, mengurangi kendaraan pribadi, ada angkutan BRT yang mutar Sudirman Loop secara frekuensi, dan meningkatkan pemakaian jalur pedestrian untuk orang pejalan kaki dan pesepeda. Gitu. Jadi diharapkan pilot project di Sudirman Loop ini mudah-mudahan bisa berhasil dan didesain dengan baik dan bisa diimplementasi di kawasan-kawasan berikutnya sebagai pilot project. Menarik ini Prof terkait dengan Sudirman Loop.